Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua yang bersuka cita. Mari kita lambaikan tangan kita dong. Haleluya. Kita sudah ada di pertengahan tahun yang merasakan kasih dan cinta Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya. Kita mau membalas setiap kebaikannya melalui pujian dan penyembahan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami ada Bapa sampai saat ini. Kami akui dan percaya itu semua karena kasih Bapa. Itu semua karena anugerah Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Bapa. Ini penyembahan kami Yesus. Ini pujian kami hanya kepada-Mu. Haleluya Yesus.
syukur kami datang ke bait-Mu. Satu kerinduan kami, satu tujuan kami menyenangkan Engkau. Dan kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami, memberkati kami dalam peribadatan kami di pagi hari ini. Dan biarlah Bapa Engkau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa biar dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini Engkau yang ambil alih, Engkau yang bertahta, Engkau yang memberkati ibadah kami. Kami berdoakan buat saudara-saudari kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan sampaikan di tempat ini dengan selamat, dan kami sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kerinduan kami memulai ibadah kami dengan satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Sekali lagi siap memuji Tuhan? Amin. Yang bersuka cita untuk memuji Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan kepada Tuhan. Kita memuji dengan hati yang bersyukur. Amin. Kita mengulang segala kebaikan Tuhan dengan pujian kami. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Hati bersyukur masuki hadirat-Mu.
tangan sekali lagi buat Tuhan kita, amin. Kita masih bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami datang Tuhan, dan segala kerinduan hati kami Bapa, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan Kau Tuhan. Terima kasih karena Kau sungguh baik bagi kami Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Hanya Kau
nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah pada
Karena salib-Mu kami memperoleh keselamatan. Kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami orang-orang yang diselamatkan karena oleh kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini, kalau Allah membawa kami di tempat ini untuk menikmati hadirat dan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau mengerti dan mengetahui setiap kami yang ada di tempat ini. Kami perlu Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa ada jawaban dalam setiap permasalahan kami jika kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah untuk kami Tuhan, karena firman-Mu akan membuat kami lega di dalam menghadapi setiap masalah kami. Firman-Mu akan memberikan pencerahan yang terbaik dalam hidup kami. Firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Firman-Mu memberikan kesembuhan kepada kami. Firman-Mu memberikan pertobatan terhadap hidup kami. Tuhan, berbicaralah untuk kami saat ini. Kalau kami mendengarkan dan melakukan firman-Mu, kami seperti orang yang ditanam di tepi aliran air, yang akan tumbuh berbuah lebat karena penyertaan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kerinduan di dalam hati kami. Berikan kehausan di dalam hati kami untuk bisa menikmati firman-Mu pagi ini. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kami Tuhan. Firman-Mu akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau berbicara dengan kami sesuai dengan apa yang kami perlukan pagi ini. Hamba-Mu yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau memakai bibir hamba-Mu Tuhan. Apa yang disampaikannya semua berasal dari Allah dan berguna untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan atas berkat-berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan kepada kami. Terimalah persembahan kami Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan di dalam nama Yesus kami memberi persembahan kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kepada yang bertugas kami persilakan. Siapakah
Siap meriah, haleluya. Terima kasih, silakan duduk kembali ke alamnya masing-masing. Saya ucapkan selamat pagi, selamat ketemu kembali. Hari ini kita masih ada di momentum bicara tentang kenaikan Tuhan. Sampai hari ketuhanan Roh Kudus kita akan bicara hal ini. Dan seperti penyampaian saya minggu lalu, saya mau sampaikan hal-hal yang di lain kebiasaan, seperti mengkhotbahkan kenapa Tuhan naik ke sorga, untuk melihat hal-hal yang sudah saudara dengar lalu. Sekalipun itu jarang, karena setiap tahun cuma sekali dalam perayaan kenaikan Tuhan. Tapi hari ini saya mau bicara satu hal yang lain, menyangkut kenaikan Tuhan. Dan itu apa? Mari kita membuka Alkitab, kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Yang sudah dapat dan siap membaca, katakan amin. Amin. Ya, saya tunggu karena baru 6 orang yang bilang amin. Yang sudah siap baca dengan iman dan hati siap diberkati Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Begini bunyi firman Allah, saya baca, ikutin dengan hati saudara dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut apa? Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Memang dua ayat ini dipisahkan oleh tema yang diberikan oleh lembaga Alkitab. Tetapi ini adalah satu kesatuan yang akan saya jelaskan hari ini, bahwa ayat 12 menunjukkan mereka kembali, rasul-rasul kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, karena tadi di Bukit Zaitun ada peristiwa apa? Yesus terangkat ke surga. Setelah terangkat ke surga, maka rasul-rasul kembali ke Yerusalem. Judul khotbah saya adalah Bukit Zaitun. Hubungannya apa? Karena di Bukit Zaitun itulah Yesus naik ke surga. Mari kita akan coba belajar dan menyimak apa sih sebenarnya makna dari kenaikan Tuhan. Sebelum jauh, saya ingin ajak saudara untuk memikirkan ini, menggiring khotbah ini masuk perlahan-lahan dari saudara adalah begini. Kenapa Tuhan memilih Bukit Zaitun untuk naik ke surga? Apakah itu hanya jadi secara spontan karena waktunya mau naik? Saudara, dia ada di kompleks itu, dia ada di sekitar itu, lalu sudah waktunya jadi naik saja di tempat ini. Ataukah memang dari awal sudah dirancang? Tapi khotbah minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa sebenarnya mereka disuruh kumpul di situ karena memang Tuhan sudah perintahkan jauh sebelum dia mati. Nah, pertanyaannya, kenapa dia harus naik di Bukit Zaitun? Oke, kita mulai ayat yang ke-11 dulu. Perhatikan 11, pindah ke ayat 11 dulu. Hai orang-orang Galilea, ini kata malaikat yang ada di situ, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali. Perhatikan kalimat ini, yang ini saya dan saudara belajar. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita mau belajar kalimat cara yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah maksud dari kalimat cara yang sama?
Apakah cara yang sama itu maksudnya adalah bagaimana dia naik begitu juga dia turun? Atau kedua, seperti peristiwa dia naik orang melihat, lalu kemudian dengan cara yang sama pun dia turun orang melihat. Begitu? Saya pastikan pasti begitu. Karena itu cara yang sama. Yang kita perlu jawab adalah begini, apakah cara yang sama ini maksudnya di mana dia naik, di situ dia turun? Di mana dia naik, di situ dia turun. Kalau jawabannya tidak, berarti dia bisa turun di Yerusalem, dia bisa turun di Bethlehem, dia bisa turun di Bukit Nebo, dan tidak mungkin, tidak terkecuali dia bisa turun di Tangerang. Iya kan? Kalau dia tidak turun di tempat yang sama, nah kita mau belajar hari ini, saudara. Gimana kita memahami kenapa, apakah itu spontanitas, ataukah ini dirancang Tuhan, atau ini jadi jauh sebelum perjanjian lama diadakan. Lalu kemudian ada nubuat di sana bahwa tempat yang sama itu ada tempat di mana dia datang, atau dia pergi di tempat itu dan dia kembali ke tempat itu. Jawabannya mari kita membuka Alkitab. Kita membuka Zakaria pasal 14 ayatnya yang keempat. Untuk melihat apakah tempat yang sama dia pergi dan dia pun datang ke tempat itu. Supaya kita dijawab cara yang sama, bukan hanya bagaimana orang lihat dia, bagaimana dia naik, bagaimana dia turun, tapi apakah tempatnya juga sama. Zakaria 14 ayatnya yang keempat, yang cepat yang kami gitu, cepat ganti saudara. Zakaria 4 ayatnya 14 ayatnya yang keempat. Sudah dapat? Oke. Pada waktu itu kakinya, kaki siapa? Kaki Tuhan akan berjejak di mana? Di mana? Di Bukit Zaitun yang terletak di depan, di depan Yerusalem. Karena cuma 1 mil jauhnya, ada yang bilang cuma setengah mil. Di sebelah timur Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari bukit ke barat, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak ibu saudara, Zakaria 14 ini menunjukkan sebuah nubuat bahwa Tuhan akan berjejak kembali di bukit yang sama dengan kaki yang orang akan lihat. Karena dia secara historis dia terangkat slow motion gitu ya. Wah, kenapa? Kenapa dia langsung right aja? Karena dia menunjukin bahwa dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan tempat di mana dia naik, dia akan datang di tempat yang sama. Haleluya. Jadi dia akan datang di tempat yang sama. Jadi kalau ada nubuat, aku melihat Tuhan di Tang City, itu bukan Yesus. Ya, saya melihat Tuhan, dia akan datang. Kalau dia datang, dia akan datang di tempat yang sama, karena dia masih bermasalah dengan orang Israel. Haleluya. Oke, itu pendahuluan supaya saudara mendapat ilmu bahwa tempat di mana dia datang, di situ juga dia pergi, di situ juga dia akan datang. Ada saya bagi ya. Jadi kalau kenaikan Tuhan sebagai bukti dan kedatangannya sebagai nubuat itu, jadi kisah 1:11 tadi menunjukkan bahwa dia di tempat yang sama yang kita lihat, tempat yang sama, tempat yang dimana orang bisa lihat, juga di depan orang bisa lihat. Baik Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke pertanyaan tadi. Mengapa Yesus memilih Bukit Zaitun, tempat dia naik dan bakal tempat dia turun? Maka saya mau beritahu sebelum menjawab hal ini, pernyataan saya adalah begini. Bukit Zaitun itu bukit yang spektakuler. Haleluya, bukit yang hebat, bukit yang luar biasa. Gimana letak kehebatannya? Kenapa? Karena terjadi dua peristiwa yang terjadi secara secara supranatural, di mana ada pribadi yang berkuasa sangat hebat, pencipta lagu dia naik, dan tempat yang sama dia turun. Jadi tempat itu Zaitun akan menjadi tempat yang spektakuler, tempat Allah menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya mau titip kalimat ini di hati saudara. Ingat, Bukit Zaitun tempat Allah menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya ulangin, Bukit Zaitun tempat Allah menyatakan kemuliaan Tuhan sebagai Tuhan yang naik dan sebagai Tuhan yang berkuasa turun untuk datang menghakimi setiap orang yang percaya. Oke Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, mari kita mulai melihat apa yang menjadi alasan
Tuhan ada di sana, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena secara implisit ini tidak tertulis secara literal, tetapi ada makna-makna yang eksplisit di dalamnya yang menyatakan alasan yang begitu kuat kenapa dia harus ada di Bukit Zaitun. Mari kita membuka ayatnya. Oke. Yang tadi yang sudah terbuka tadi. Oke, masih dibuka. Makanya saya baca pelan. Zakaria 4:4. Perhatikan. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak ini, di depan Yerusalem. Jadi sebenarnya saya hanya merubah khotbah ini tentang Bukit Zaitun. Saya sebenarnya mau khotbah tentang Betania, karena dia naik di Bukit Zaitun di kampung yang namanya Betania. Betania ini kampung apa sih? Kenapa Tuhan memilih Betania? Saya merubah hari ini. Kalau ada kesempatan saya cerita Betania minggu depan atau hari yang akan datang, karena ada hal-hal menarik di Betania, Bapak Ibu, atau di Bukit Zaitun ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, keterangan Alkitab menyatakan bahwa Bukit Zaitun itu berhadap-hadapan dengan apa? Yerusalem. Yerusalem itu pusat peribadatan. Nah, jadi secara kedaerahan, teologis, secara geografisnya itu berhadap-hadapan. Bapak Ibu Saudara, Anda ingat nggak? Di zaman perjanjian lama ada seorang nabi yang hebat. Kalau dia berdoa, dia harus menghadap Yerusalem. Kiblatnya itu Yerusalem. Sudah tahu siapa namanya? Siapa? Siapa? Oke. Alkitab bilang Daniel itu 3 kali sehari berdoa, dan tingkapnya, jadi berdoa di kamar yang jendelanya terbuka, jadi berkiblat ke mana? Ke Yerusalem. Apa gambaran ini? Saya mau bicara tentang Zaitun. Bukit Zaitun adalah hidup kita. Kita berharap jadi orang Kristen akan ngalamin kemuliaan demi kemuliaan yang hebat dari Tuhan. Tapi kita harus ada di posisi seperti Bukit Zaitun. Orang Kristen jadilah seperti Bukit Zaitun yang berhadapan dengan Yerusalem. Artinya Bapak Ibu Saudara, kiblat iman kita harus terarah kepada Yerusalem. Yerusalem itu secara fisik adalah tempat peribadatan, pusat ibadah, pusat kehadiran Allah untuk orang Israel. Tapi kemudian Yerusalem itu dijadikan gambaran sebagai tempat kediaman Allah di surga. Benar? Orang Pentekoste sangat tahu ini lagu tentang Yerusalem adalah tempat kediaman Bapa di surga. Lagunya bagaimana? Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yerusalem yang mana yang kita rindu? Bukan Yerusalem yang di Israel, tapi Yerusalem kota mulia, tempat sorga. Di sorga tempat Tuhan ada. Hatiku rindu ke sana. Saudara pernah lihat Yerusalem di Israel? Udah. Yang sudah coba angkat kaki, angkat tangan. Belum ada saudara. Kasihan. Kalau begitu sama saya. Belum. Ada yang mau dibaptis di sini? Saya teman-teman ada pemudi yang 3 minggu lalu bilang, Om saya mau baptis, tapi saya lupa. Sampai minggu kedua, setelah minggu ketiga, minggu kedua, ada orang yang bilang, tadi malam ada yang mau bilang baptis. Aduh saudara, ini sebenarnya saya pikir kelanjutan hal minggu lalu. Jadikan kita bangsa murid, percaya baptis. Tapi mudah-mudahan saya bisa melihat Yerusalem, karena ada yang bilang, Om saya mau baptisnya di Israel. Ya kalau kamu di Israel, jadi bukan Om dong yang baptis. Sabar Om, banyak berdoa. Ada harapan 99,9%. Mungkin saat itu saya akan melihat Yerusalem.
Saya pernah ditanya dulu, kalau kamu mesti milih apa? Ke Israel atau ke Amerika? Anda tahu jawaban saya kemana? Istri saya tahu jawabannya. Kemana, Bu? Saya kok milih Amerika ya? Kenapa ya? Apa maksudnya saya ke Amerika dulu? Karena belum aku suka jadikan ke Amerika. Gantian sama ngomong datang bulan depan. Hello? Saya mau bicara kembali ke Yerusalem. Yerusalem yang dimaksudkan adalah tempat di mana Tuhan ada. Jadi gambarnya gini, kalau engkau mau jadi Yerusalem, jadi Bukit Zaitun di mana Allah menyatakan kemuliaan, kehebatan, keilahiannya, jadilah orang yang imannya mengarah ke Yerusalem, ke surga. Ingat, iman kita kiblatnya bukan kepada pemimpin gereja yang hebat, nama besar pendeta yang luar biasa. Ingat, iman kita harus kiblatnya kepada Tuhan di surga. Sehingga kadang-kala jalan Kristen lebih dengar tuh pendeta daripada dengar Tuhan. Amin. Oke, bangun iman saudara. Iman saudara nggak boleh terpengaruh dengan hal-hal yang bukan karena Tuhan. Jangan pernah terpengaruh sekalipun siapapun dia orang, selama dia masih manusia, teman baik enggak, jangan mempengaruhi iman saudara. Amin. Dengan bahasa iman kita ada sekali Yesus tetap Yesus. Nggak boleh dijual, nggak boleh digadekan. Iman kita jangan berubah kiblat, saudara. Kiblat kita kemana? Ke Yerusalem baru. Besok berdoa jangan cari kiblat. Jangan cari kiblat. Biar saudara-saudara kita yang cari kiblat. Kiblat kita apa? Iman kita. Engkau jadi salah dalam gereja kalau imanmu nggak kepada Tuhan. Setiap minggu gereja, tapi engkau salah berkiblat. Sukacitamu hadir karena seseorang, bukan karena Tuhan. Ingat, kiblatmu harus Tuhan. Kalau Tuhan yang kau kiblatkan iman saudara, maka dia akan mensuplai kekuatan-kekuatan Yerusalem surga dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kan ada 6, saudara. Oke, mari kita lihat yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Kita membaca Lukas pasal 21. Lukas pasal 21. Kita baca cepat saja. Ayat 20, ayat 37. Yohanes pasal 18 ayat yang kedua. Tapi Lukas saja, saudara. Saya membaca cepat. 21 ayat 37. Kalau bisa diceritain cepat, saya baca bisa ngikutin. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama apa, Bapak Ibu Saudara? Bukit Zaitun. Perhatikan kalimat ini, saya mau bawa. Pada siang hari ia ngajar di bait Allah, malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Anda sudah tahu kan kenapa dia di Bukit Zaitun malam-malam? Jadi kerjanya cuman ibadah, bait Allah, Bukit Zaitun, bait Allah, Bukit Zaitun, bait Allah, Bukit Zaitun, bait Allah, Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu ada satu tempat yang paling terkenal. Namanya Getsemani. Waktu dia bergumul untuk menerima tanggung jawab menyelamatkan saya dan saudara, dia tak memilih tempat lain. Dia memilih Bukit Zaitun. Dia memilih Taman Getsemani. Dia berdoa berpeluh darah. Saudara bisa baca itu di Lukas 22. Setelah Lukas 21 tadi, 22 ayat 39-46 kita nggak usah baca. Yohanes 18 ayat 2. Itu tempat di mana apa? Di mana dia suka menghabiskan waktu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Satu lagi yang kita ingin baca tentang Bukit Zaitun itu. Lukas 19 ayat 41. Lukas 19 ayat 41. Bunyi, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus telah dekat dengan kota itu, dia menangisinya. Kota mana yang dia lihat? Yerusalem. Jadi begitu, dari mana dia melihat itu? Tuh Yerusalem. Dari Bukit Zaitun. Lalu dia menangis ke Yerusalem. Kenapa dia menangis? Kenapa? Karena dia tahu Yerusalem akan diporak-porandakan. Dia bilang, tidak ada satu batu pun yang akan tersusun di atas batu yang lain. Itulah engkau Yerusalem. Makanya dia menangis. Dari mana dia menangisi Yerusalem? Dari Bukit Zaitun. Bapak Ibu Saudara, saya mengambil gambaran tentang Bukit Zaitun. Adalah tempat di mana Yesus biasa berdoa. Tempat di mana Yesus bergumul. Bergumul, Tuhan apakah boleh kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia memberikan ketaatan. Tapi kehendak-Mu lah yang jadi.
Bukit Zaitun tempat di mana? Tempat dia menangisi sesuatu yang hancur. Artinya Bukit Zaitun adalah bicara tentang apa? Tentang keremukan jiwa. Haleluya. Tentang sebuah pergumulan. Saudara, engkau jadi Bukit Zaitun. Hidup saudara harus penuh pergumulan. Kalau engkau bermasalah dengan hidup saudara, engkau nggak merasa itu bagian yang kau harus pertanggungjawabkan untuk diubah. Ingat, hidup kita ini pergumulan. Kan Ayub udah bilang, hari-hari orang seperti apa? Orang perang. Orang bergumul setiap hari. Kalau engkau sudah selesai bergumul, saya ragu kalau engkau masih manusia atau bukan. Kenapa? Bangun pagi, kita langsung mikir anak kita mau jadi apa. Bergumul itu. Engkau pebisnis, bangun pagi, bisa laku nggak dagangan saya? Bisa laris nggak hari ini? Anakmu belum pulang di jam yang ditetapkan. Engkau di mana anak saya? Itu hidup kita ini penuh pergumulan. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu memang sudah zaitun kita. Haleluya. Zaitun kita. Apa hidup kita harus kita bawa di dalam Tuhan di setiap pergumulan kehidupan kita. Di Getsemani, di Bukit Zaitun, banyak pohon apa? Hah? Pohon manggis. Pohon apa, saudara? Jambu. Pohon apa? Bukit Zaitun penuh pohon anggur. Bukit Zaitun penuh pohon zaitun. Makanya Bukit Zaitun. Saya tanya, bumi Nyur melambai itu di mana, saudara? Manado, bukan di Sunda. Biar anak Manado jangan beda-beda ke Manado. Jadi kalau itu bumi Nyur melambai berarti banyak nyurnya. Benar nggak, saudara? Kalau Bukit Zaitun banyak apanya? Zaitunnya. Saya cerita tentang zaitun. Itu pohon zaitun, Bapak Ibu Saudara. Apa yang berguna di dia? Buahnya. Untuk diambil apa? Bukan dimakan, tapi dia diambil, lalu dia ditaruh di penggilingan, lalu dia itu digiling. Saudara, dulu saya ada buku benda-benda purbakala Alkitab. Saya lihat itu penggilingan seperti batu waktu orang bikin apa? Tepung dari itu apa? Beras. Digiling sampai dia hancur. Waktu dia hancur, ada lubang di bawah batu itu menetes minyak zaitun. Minyak zaitun itu murni, itu harum, lalu dibawa oleh imam ke bait Allah, dijadikan minyak lentera kaki dian. Makanya Getsemani itu artinya apa? Penghancuran. Anda mau dipakai Tuhan nggak oleh kemuliaan Tuhan? Harus dihancurkan dulu. Engkau nggak bisa jadi zaitun di Bukit Zaitun kalau engkau mau hidup enak, nggak mau tantangan. Bukit Zaitun artinya diperas. Kenapa? Supaya keluar iman kita berguna di kaki dian, menerangi banyak orang. Kita nggak bisa diterang. Kenapa? Karena kita nggak mau diperas. Kita itu orang Manado bilang tas lontong sadiki kita pela besar. Ngerti nggak? Tas lontong sadiki kita pela besar. Orang Kristen itu tas lontong besar nggak tapela. Dibanting. Kenapa? Dia bertahan untuk mengeluarkan zaitun bagi kaki dia. Haleluya. Kalau Anda hari-hari ini Tuhan sering mengeluh, cepat tersinggung, ingat kalau orang hina itu bagian dari engkau diperas. Halo. Makanya kalau orang hina tanya, masih ada yang lain nggak belum menghina? Kan gitu. Kita kadang berdiri, apaan lo bukan, emang lo lebih hebat? Jangan. Kalau engkau susah, engkau sulit, saya pikir kita hidup banyak kali kita ditipu orang. Betul tidak? Jangan saudara kita lihat pendeta ditipu. Nggak takut sama pendeta. Jangan dari kanan, pincang dia. Dari kiri, saya yang pincang. Kebanyakan minta kan maksudnya. Tapi apa yang kita mau bereaksikan? Kita terima sebagai bagian peremukan dalam kita. Kalau engkau punya anak yang kepala batu, sabar. Bagian peremukan jiwa saudara.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih nggak ada orang tua yang bilang haleluya karena anaknya manis semua. Amin. Tapi tergantung manusia atau maniso. Halo. Tekanan hidup saudara bagian di mana Allah mau menggilingmu supaya zaitunmu keluar. Oh, engkau benar tertanam di bukit di mana Allah akan hadirkan kemuliaannya, dan kita akan jadi orang-orang yang alami kemuliaan Tuhan. Ini pelajaran. Kan beda pelajaran Yesus naik ke sorga, nyiapin sorga buat kita. Saudara nggak tahu Tuhan ciptain sorga, Tuhan tak pergi cariin sorga, bener nggak? Aneh. Emang Tuhan ke sorga ngapain dah? Saudara boleh nggak tahu? Boleh, misalnya boleh. Tapi kalau Tuhan misinya ke sana, Anda tahu nggak tahu dia siapin sorga buat hidup orang percaya. Amin. Saudara nggak tahu nggak kalau dia ke sorga ngirim Roh Kudus? Saudara boleh nggak? Kenapa dia ke sorga? Tapi kalau dia ke sana, dia tak pasti kirim Roh Kudus. Tapi kalau ini Anda nggak tahu, Anda akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mau jadi zaitun? Diperas. Yesus keluar apa? Keluar apa dia? Doa di Getsemani. Sudah adakah di sini yang berdoa sampai keluar darah? Adakah yang berdoa di sini sampai keluar duit? Memang, kenapa Tuhan bedakan korban dan pemberian? Kalau korban itu sakit, kalau beri ala kadarnya. Tapi kalau kamu berkorban, sakit. Haleluya. Janda di Sarfat ngasih, sakit ya. Mati dong kita, Om. Sakit. Tapi di situ dia melihat kemuliaan. Sakit saudara bagian dari proses Tuhan melatih mental saudara supaya saudara boleh melihat kemuliaan Tuhan. Jadilah zaitun, bukit zaitun. Yang ketiga, haleluya. Ayat berapa yang saya mau baca ya? Kisah 1 ayat berapa? Ayat 8 boleh saudara? Saya hanya mau ambil kalimat tentang khotbah saya minggu lalu. Kamu akan jadi saksi. Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Jadi kita nggak usah baca ya, karena sudah tahu. Jadi saya hanya ngambil di situ. Di mana kata kalimat itu? Kalimat itu di mana Tuhan katakan? Di mana? Di Bukit Zaitun. Benar nggak, saudara? Jadi mana? Di Bukit Zaitun. Jadi Bukit Zaitun itu menjadi penjembatan. Coba lihat. Jadi Bukit Zaitun itu adalah titian. Titian dari mana? Hubungan antara sesuatu pekerjaan yang dikatakan Yesus diakhirkan di sini, lalu kemudian zaitun adalah permulaan dari orang percaya bekerja di muka bumi. Ngerti nggak maksud saya? Mengerti nggak? Waduh, saya harus ulang. Nggak apa-apa. Saudara tadi malam tidur jam 2 ya? Saya tidur jam berapa? Jam 4. Lewat itu kan jam 4. Saya tidur, dia yang tidur. Karena saya merubah ini. Oh Tuhan, saya rindu loh. Bukit Zaitun harus dipahami, saudara. Jadi itu apa? Bukit Zaitun adalah sebuah peralihan pelayanan yang kemarin Yesus kerjakan. Sekarang bilang aku mau pergi, tapi kamu sekarang pergi ke seluruh bumi, jadikan kalian bangsa murid dan bawa mereka yang percaya baptis dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Bukit Zaitun adalah pembenahan atas pelayanan kita ke Tuhan. Dan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Siapa di sini yang rasa nggak pelayanan? Biar saya kasih tahu. Siapa yang di sini rasa ada pelayanan? Ini nggak angkat tangan dua-dua, ada apa ini? Siapa di sini yang rasa saya nggak ada pelayanan? Saya tanya, semua orang yang dipanggil Tuhan masuk menjadi bangunan Tuhan, kan gitu kan? Bangunan Tuhan, benar nggak? Di bangunan Tuhan, berguna nggak? Berguna. Jadi mulai dari saya sampai yang paling belakang, sampai di atas yang paling belakang, berguna nggak? Oke, berarti ada dalam pelayanan dong.
Siapa yang tahu Anda sedang melayani? Siapa yang rasa dia nggak ada pelayanan di gereja? Mari kita bangkit berdiri, persiapkan hati kita pulang. Ada orang gini, saudara, dia rasa kecil kalau dia nggak disebut namanya menjabat sebuah pelayanan dalam gereja. Lalu dia pikir orang itu yang disebut namanya pasti lebih hebat dari saya. No. Saya kasih tahu. Waktu engkau datang beribadah, itu pelayanan. Itu pelayanan. Dan apapun pelayanan yang Tuhan pilih, hatimu. Lo, hatimu. Yang main bass. Untuk saya gak kenal orangnya. Yang main bass kalau nggak ada hati, masih mending nenek-nenek yang di belakang. Tepuk tangannya bisa salah. Tapi dia nangis. Yesus turun tangga tinggal dibopong. Tapi orang seperti itu ditilik surga. Ditilik surga. Ditilik surga. Jadi jangan pikir Anda nggak ada pelayanan. Mulailah dari beribadah sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau kamu dapat terpanggil tersebut namanya karena engkau ditilik bertalenta. Jadi perbedaan orang itu karena ada talenta yang hamba Tuhan lihat ini berpotensi. Karena di balik itu ada yang bisa dan ada yang boleh. Satu waktu saya makan, di meja makan kucing saya lompat ke samping kursi. Saya spontan, nggak boleh ke situ. Pertanyaan saya, Pak, pokoknya saya bilang nggak boleh. Saya sendiri mikir, apakah pertanyaan saya benar buat kucing atau salah ya? Saya loh gitu orangnya. Nggak boleh ke situ. Pertanyaan nggak boleh atau nggak bisa? Coba kita mikir sedikit. Tadi Ibu Kepala bilang, Om, Papa, lama-lama aja bertanya. Karena kita mau hitung sama dengan doa semalam. Sebentar berdiri di sini. Jadi lama ini 2 jam. Boleh? Haleluya. Haleluya 2 jam. Haleluya. Kita bertangan. Dan ada yang marah ya sudah sepakat ini tepuk tangan saudara adalah untuk persetujuan. Itu kucing boleh atau nggak bisa? Oh, sorry, saya bilang, nggak bisa ke situ gitu. Si kucing, namanya kan Superman, Superboy. Padahal saya salah. Saya bilang nggak bisa, dia bisa kok, buktinya loncat. Sebenarnya yang benar nggak boleh. Biar kamu bisa, tapi kamu nggak boleh. Karena bisa bersangkutan dengan potensi. Bener nggak? Kalau boleh sangkut pautnya nggak apa? Apa? Tunggu. Kalau bisa sangkut pautnya dengan apa? Potensi dengan kekuatan. Tapi kalau boleh bersangkut dengan apa? Itu potensi apa? Kalau boleh apa? Saya tanya, Pak siapa ya? Pak Maksi, boleh khotbah nggak? Boleh khotbah? Bisa khotbah? Dia nggak bisa. Kalau dia udah nggak bisa, dia nggak boleh. Karena dia nggak bisa. Saya tanya yang boleh. Pak Rudi boleh bisa khotbah tiap minggu? Bisa? Bisa. Boleh? Jadi boleh itu secara aturan. Di sini ada yang punya potensi, tapi secara aturan lu nggak masuk hitungan. Ngerti nggak saudara? Potensi saudara. Cuma sayang kalau kau dibawa masuk, diselonongkan melewati batas aturan, lu mau saksikan apa ke orang yang lain? Lu secara hukum, secara secara ketaatan nggak masuk dalam centang A, centang B. Tapi kemudian bisa.
Kucing boleh makan nggak di atas meja? Bisa, tapi boleh nggak? Nggak boleh. Melanggar adat, binatang kau makan sama orang tua. Paham sudah? Anda tahu kenapa Tuhan kemudian memilih orang-orang yang dapat ke depan? Dia melewati alat ukur zaitun dalam hidup. Amin. Gimana Anda mau jadi pemimpin? Terjun sedikit ke tapela besar. Susah, padahal kau bisa, tapi engkau belum boleh karena keteladanannya nggak ada. Ini Bapak Ibu Saudara. Makanya kita apa? Perlu diproses supaya engkau memenuhi standar sanggup menjadi orang yang melayani Tuhan dengan keteladanan. Jadi kalau saudara belum ke depan, saudara juga adalah pelayan-pelayan yang sedang melayani Tuhan dengan tepuk tangan. Makanya supaya tepuk tangan. Amin. Jadi kalau saudara mengerti, nggak ada yang datang ibadah asal-asalan. Nggak ada yang ibadah kamu menemani si dia datang, nggak ada. Oh mumpung ya bukan pendeta, bukan gembala yang khotbah nih, aku datang aja. Aku datang kan kau mengasih Tuhan. Yang terakhir, Matius pasal 21. Haleluya. Jadi sudah 3 ya. Yang ketiga adalah Bukit Zaitun adalah pembenahan sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh. Supaya engkau bukan hanya sekedar ditentukan bisa, tapi engkau boleh karena engkau memenuhi. Oke, sudah dapat? Matius 21 ayat 1. Matius 21 ayat 1. Oke. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh apa? 2 orang muridnya. Untuk apa itu? Saya tanya. Untuk apa? Oi. Untuk apa dia suruh 2 orang? Dia nyuruh orang ambil kedelai di kampung depan. Ambil apa? Kedelai. Apa? Oh iya, kedelai. Keledai. Oh iya, keledai. Karena hanya keledai yang ditunggangi. Saudara, kalau saya bicara keledai ditunggangi, ini adalah materi tutup saya. Kalau saya cerita tentang manajemen kepemimpinan kepada hamba Tuhan, saya Anda tahu, gereja itu keledai dan Yesus itu di atas keledai. Jangan keledai yang Yesus pikul. Ulang, saya dan saudara itu keledai. Lalu kemudian orang-orang apa katanya? Alkitab bilang, menaruh apa di jalan? Buka jubah mereka, taruh di jalan. Ambil daun-daun palem, taruh di mana? Di jalan. Lalu kemudian mereka apa? Aduh, udah lupa ceritanya. Apa? Iya, mereka berteriak, Hosanalah, mubaraklah bagi dia yang datang. Saya tanya, saudara, ini buat keledai atau buat Tuhan? Buat Tuhan atau buat keledai? Jadi keledai nggak boleh curi kemuliaan Tuhan, karena kita cuma keledai. Sehebat apapun kita, pengorbananmu, pelayananmu, sejentelmen apapun saudara dalam pelayanan, dengar, kemuliaan itu hanya bagi yang kau junjung tinggi di atas. Haleluya. Kenapa? Kenapa harus Tuhan yang diberi hosana? Dengar, sekalipun Tuhan yang menerima hosana, tapi ingat, kaki siapa yang nginjak jubah? Kaki siapa? Keledai. Saudara cukup nginjak jubah, sudah sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Biar jauh Tuhan penama yang disebut, tapi waktu dia tunggangi hidup kita, kita kepenceratan, dengar kekaguman Tuhan dengan telinga keledai. Keledai itu dungu, benar nggak? Kenapa Tuhan bilang, 2 murid, pergilah ke depan, carilah banteng. Kuda, kok keledai?
terkenal sebagai binatang yang simbolnya apa? Dungu. Tapi Anda dengar, waktu engkau ditunggangi Tuhan, engkau seperti orang bodoh. Ditarik kiri kanan, yang penting selamat Tuhan yang narik ke kaki kita. Kanan kiri, engkau jadi keledai. Ditarik jalan berbatu-batu. Tapi dengar, selama Tuhan nunggangin kita, Dia bawa kita kepada sebuah kemuliaan. Hosana bagi Dia yang datang dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan dimuliakan hidup kita. Karena saya percaya orang yang hidupnya Tuhan dimuliakan dalam hidupnya, dia pasti jadi orang diberkati Tuhan. Amin. Dia pasti menjadi keledai yang lewat di setiap sorak-sorakan, di atas dahan-dahan pinus, dahan-dahan pohon yang lewat sebuah kemegahan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selama engkau gak mencuri kemuliaan Tuhan, saya percaya bahwa saudara pasti jadi orang-orang yang terus diberkati Tuhan. Jadi apa maksudnya ini? Dari Bukit Zaitun, Tuhan mempersiapkan orang-orang yang mau membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tujuan terakhir dari setiap orang percaya dipanggil Tuhan, bukan untuk jadi kaya, bukan jadi pemimpin, bukan jadi apapun, bukan. Cuma satu, biar Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Biar Tuhan bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Tapi dengar, orang yang di depan Tuhan berkurang akan lebih besar dari orang dunia yang kelebihan. Amin. Orang dalam Tuhan yang bodoh mempermalukan orang yang di luar yang pintar. Gitu kan kita bilang. Itu sebagai jadilah tunggangan Tuhan, karena Tuhan membawa kita kepada kemuliaan. Sudah siap jadi Bukit Zaitun? Dudukkan. Sudah siap jadi Bukit Zaitun? Sudah siap jadi orang-orang yang menghadap kiblat iman saudara kepada Yerusalem? Apa konsep engkau melayani Tuhan, mengiring Tuhan? Engkau datang gereja apa? Untuk Yerusalem kah? Untuk tempat kehadiran Tuhan kah? Atau hal yang lain? Hari ini kita benahi hidup kita menjadi Bukit Zaitun yang jadi harapan Tuhan. Kita bilang terima kasih sama Tuhan. Engkau menegur kami Tuhan, supaya kita iman kami terus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah menolak pergumulan hidup. Kami tidak pernah menolak tangisan-tangisan karena kesukaran. Karena kami tahu kami sudah dibentuk di Bukit Zaitun. Sama seperti engkau menangis dengan berpeluh darah karena sebuah tekanan yang begitu berat. Maka kami pun percaya engkau sudah memproses kami untuk melewati hari-hari yang begitu sukar. Tapi ada janji kemenangan, kami akan jadi orang-orang yang menjadi terang di kami melalui kaki Dia di depan kami. Kita bangkit berdiri. Semua bilang terima kasih Tuhan. Mari para pelayan datang ke depan. Melayani lebih sungguh.
saudara ingin katakan sama Tuhan sebelum saudara menikmati perjamuan Tuhan? Apakah ada pergumulan dalam hidup saudara? Zaitun apa yang telah engkau jadi? Bukit zaitun mana yang masih jadi pergumulan hidup saudara? Tuhan mau hidup di hidup saudara. Tuhan akan meminjakkan kakinya di bukit zaitun. Tuhan mau nyatakan kemuliaannya di hidupmu. Engkaulah bukit zaitun itu. Engkaulah bukit zaitun. Tuhan bilang tinggallah kau di Yerusalem sampai Dia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Masihkah pekerjaan Roh Kudus meletup di hidup saudara? Katakan yang penting yang kau mau bilang sama Tuhan. Mungkin ada yang mau bergumul untuk anakmu, bergumul untuk pasangan hidupmu. Adakah yang sedang bergumul tentang usaha bisnis ataupun apa saja? Adakah yang sedang bergumul karena engkau merasa lawanmu begitu berat, tantanganmu begitu berat? Atau adakah yang hari ini sedang merasa bahwa perjalanan sekarang sulit? Saudara merasa saudara sudah masuk dalam resesi, di mana aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan tidak pernah kenal masa sukar, masa sulit, di mana ada Tuhan semua jadi bagus. Bahkan dengan kelaparan pun Dia telah melihara sungai Kerit yang kecil untuk menghidupi seorang hamba Tuhan. Di masa kesukaran pun orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan akan mengalami mujizat dan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan sudah menyempurnakan yang di kayu salib. Dia naik ke surga sebagai kemenangan terakhir buat orang percaya. Bapa kami di surga, lihat roti dan anggur di tangan kami. Izinkan kami dengan hati dan dengan iman menerima ini sebagai pembuktian, sebagai pengakuan tentang Tuhan, Engkau sudah mati buat hidup kami, menebus kami, mengangkat kami dari kubangan, menempatkan kami di tempat mulia. Tuhan bukan saudara-saudara kami yang kami kumpulkan sampai mereka juga ikut dalam keselamatan seperti kami. Engkau lihat kami juga berdoa buat mereka Tuhan supaya mereka mengalami keselamatan yang sama. Selamatkan saudara kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan mereka. Terima kasih. Pegang roti dengan tangan kanan, angkat di hadapan Tuhan sebelum makan dengan rela. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu jadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Menikmati kuasa kebangkitan, tubuh kemuliaan yang Kau berikan bagi kami. Menikmati kuasa dari kebangkitan, kenaikan. Oh, kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Yesus. Yang duduk di sebelah kanan kami, yang terus mengajar kami hari lepas hari setelah kami hidup dan berdiri tegak benar di atas. Persiapkan rotimu. Terima kasih.
bicara tentang darah-Mu Tuhan. Dan setiap kali kami yang akan meminum, kami mengalami pengampunan yang besar. Tidak ada terlalu berat noda yang tak dapat dipulihkan dengan darah. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar yang tidak mampu ditutupi oleh darah. Hari ini kami mau menerima dengan iman pengorbanan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat pegang cawan nanggung, angkat di hadapan Tuhan sebelum minum dengan firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Beri pujian buat Tuhan. Para pelayan Tuhan beri kembali ke tempat. Beri pujian bagi Allah kita yang besar. Yesus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang kuasa. Kami tidak bisa balas pengorbanan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, kami tak balas. Sedikit pun dari yang kami punya nggak bisa mengimbangi
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami imani bahwa Engkau hanya memilih hati yang sungguh-sungguh. Waktu kami berdoa, angkat tangan kami. Terima kasih Tuhan. Kami minta lawatan dari Roh Kudus. Amin. Kami percaya Engkau melawat kami, supaya pekerjaan Roh Kudus itu nyata di hidupan kami. Dari mana kami tahu ada pekerjaan Roh Kudus yang nyata? Dari buah-buah yang hadir di hidupan kami. Jadi kami menyembah-Mu hari ini. Kami mengangkat tangan kepada-Mu hari ini. Kami mau bilang terima kasih, minta campur tangan Roh Kudus, supaya hidup kami semakin berbuah dan berdampak ke Tuhan. Karena itulah karunia terbesar, lebih besar dari karunia apapun. Karena kami rindunya ini bukan dengan bahasa roh, tetapi dengan perilaku roh yang mengerjakan kebaikan, ketulusan, kesalehan, kemurnian hidup. Itu Tuhan yang kami rindu hadir di depan kami. Dan kami bisa berdampak buat keluarga kami, buat istri, buat suami, buat anak, buat orang tua, buat isi rumah, buat tetangga, buat teman-teman gereja, dan dimanapun kami pergi ada. Karena pekerjaan Roh Kudus selalu bekerja. Ya, Terima kasih Tuhan. nyanyi sekali lagi dan kita akan pulang bawa berkat Tuhan. Yesus. Ada yang mau dibuat doa? Secara khusus yang bawa milik Tuhan, boleh datang doa. Memberkati mereka yang datang, dan bila kekuatan
pulihkan Pak Weli Tuhan. Keluarganya boleh datang, tetap setia kepada Tuhan. Saya percaya tidak perkara yang mustahil Pak Weli dipulihkan. Kami berdoa buat keluarga Ibu Magda yang kakaknya dipanggil Tuhan meninggal kemarin. Biar penghiburan Tuhan buat keluarga yang ditinggalkan. Dimanapun mereka berada dan pergi Tuhan, pelawatan Tuhan pasti nyata bagi keluarga Ibu Magdalena. Dan kami percaya Tuhan terus menuntun membawa kami semua kepada kebenaran melihat maksud Tuhan yang indah dalam hidup kami. Siapapun Tuhan jemaat-Mu yang sedang sakit hanya tidak kami tahu, Tuhan lawan dengan cinta kasih sayang. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu, kami sama-sama memuliakan, mengagungkan nama Tuhan di hari-hari yang akan datang. Kami sudah diberkati, kami akan pulang bawa berkat. Tambahkan urapan baik kami yang berdiri di antara ini Tuhan. Baik tambahin Lea, Singar, pemain musik, semua kami melayani Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan semakin Tuhan pakai, membawa nama Tuhan semakin hari tinggi kami agungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan sudah memberkati kami. Berkatilah kepulang jemaat Tuhan jauh dekat yang berkendaraan. Sama Tuhan tolong tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Dan kami percaya kebaikan keluarga tidak pernah jauh dari kami. Kami akhiri ibadah ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami angkat tangan hati kami. Pulang dan bawalah segala berkat anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap setia sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus